Oke, kita melanjutkan dari video sebelumnya. Yang sekarang ini temanya lagi menggunakan ini HMS untuk analisa debit banjir. Jadi ini HMS yang sederhana ya. Ada yang sederhana, artinya delineasinya manual, input ke HMS juga manual. Ada yang lebih kompleks ya. Ada yang kompleks itu seperti ini. Ini saya contohkan. Ini kerjaan yang lain ya. Ini berbagai subdasnya. Jadi kalau misalkan satu subdas kita bisa manual, tapi misalkan ini ada 16 subdas, ini agak repot kalau manual. Makanya ini kalau untuk yang kompleks seperti ini nanti mode HMS-nya ya. Jadi kita menggunakan terrain, kemudian kita delineasi, kita pilih, kita ada yang di merge, ada yang dikoreksi lah. Nanti akhirnya seperti ini, ada 16 subdas ya. Kelebihannya kalau otomatis itu kita bisa melihat karakteristik secara otomatis keluar ya. Misalkan ini long slope rate-nya, slope sampai density-nya dari HMS keluar secara otomatis. Kelebihannya, kekurangannya kita harus mengambil dari terrain. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus kita ambil dalam melakukan delineasi tes. Nah, untuk mempertajam prinsip itu kita bisa menggunakan metode manual. Nah, ini sebenarnya udah saya record, cuman suaranya nggak keluar, jadi saya coba sub ulang suaranya saja. Ini adalah tampilan Google Mapper. Jadi di sini ada delineasi subdas Sungai Kampar dan anak sungai utamanya. Mulai, kemudian di overlay dengan peta PUPR nomor 4 2015 ya. Ini data hasil delineasinya. Kemudian pertama kita mau lihat luasannya berapa ya, baik itu subdasnya maupun panjang daripada sungai utama. Oke, cari atribut update, dan ini kan masih hektar ya, masih hektar yang kita input itu kilometer persegi. Nah, kita coba ubah dalam di kilometernya di sini, kemudian general measure, kemudian berubah menjadi square kilometer. Oke, kemudian dicek ininya udah cm. Oke, kemudian coba atribut lagi ya supaya melihat luasannya ya. Kemudian kita bisa lihat ininya 16,59 square meter. Ini juga kita bisa tulis dalam Excel ya. Ini kita tahu nih agak salah nih ya, saya nulis manualnya 16,579, harus 16,579, tapi udah dibetul sih di aslinya. Kemudian untuk alur juga sama, kita coba mencari panjangnya. Oke, update ya, ini 275,28 km panjangnya. Kemudian tulis lagi ya di Excel supaya gampang. Oke, berikutnya kita melakukan exporting ya. Jadi kita mau rubah jadi SAP layer export. Oke, save file, kemudian area di mana, terus disimpan ya. Ini rekaman yang sebelumnya ya, jadi bisa aja saya agak salah-salah. Oke, untuk alur sungai juga sama, diekspor ya. Oke ya. Oke, alur sungai. Oke, di save. Oke, kemudian kita buka HMS-nya. Nah, ini HMS-nya 14 beta 11. Hal pertama itu kita ke program settingnya dulu ya. Program setting,
kemudian ada beberapa parameter yang harus disetting. Jadi HMS-nya pun ada yang sederhana, ada yang lebih kompleks, dan yang saya gunakan ini yang sederhana banget lah ya. Jadi hanya sedikit parameter yang di perlu dirubah, perlu disetting. Utamanya di defaultnya ya. Jadi ada beberapa yang harus disetting. Utamanya subbasin loss-nya, basslow-nya tuh routing juga non, yang diisi hanya subbasin transform dari Schneider, kemudian subbasin preservation jadi specified gitu kan. Itu model sederhana ya. Menu kita simpan di mana projectnya. Baru oke, satuannya di metrik, lalu dikasih nama ya. Oke, berikutnya sudah project dibuat, bikin komponen ya, create komponen, mesin model, kasih nama. Oke, nah ini mesin modelnya masih kosong, bisa kita import background SHP yang tadi telah kita buat. Jadi karena ini manual, maka yang kita gunakan SHP-nya hanya sebagai background saja. Jadi kita tidak menggunakan terrain sebagai basis dari perhitungan hidrologi di HMS. Tapi yang sebelumnya sudah dihitung sebelumnya kita input di sini gitu. Ini projectionnya kita ambil. Kalau di wallpaper dia udah otomatis ya, ada .prj, ambil yang mana aja. .prj masuk das. Oke, nah ini yang penting itu 47 not square ya, 47n sudah betul set. Nah seperti ini. Add juga dasar alur sungainya ya. Kita bisa atur juga properties warna dan sebagainya. Ini warna transparansi ya, diatur-atur aja sih seleranya gimana. Oke, kemudian alur sungainya juga bisa kita atur. Oke. Ini sebenarnya hanya untuk background aja. Secara perhitungan background. Nah, sudah sebagai bagiannya udah jadi, kita tinggal bikin komponen yang lain ya. Komponen yang lain tuh bisa subbasing dan bisa outletnya. Nah, oke, nah ini. Nah, ini namanya subbase integration tool. Di sini kita klik. Nah, ini kasih nama. Oke, kemudian ini ada outlet ya, ada junction. Nah, sink namanya. Sinknya tuh kayak muara gitu. Oke. Kemudian kita bisa sambungkan connect downstream ke hilir. Nah, ini sederhana banget lah ya. Di sini kita tidak memakai komponen pitch karena nanti sudah diakomodir ada Schneider transform gitu. Nah, berikutnya kita kasih luasnya berapa tadi ya, 1659 ya. Baik, close. Kemudian di sini kita juga bikin meteorologic model ya, control specification dan juga time series. Jadi ada 4 ya, basin model, meteorologic model, control specification, dan time series. Untuk meteorologic model kita bisa buat seperti ini, new, kemudian misalkan ini kita kasih TR 50 untuk kalau 50 tahun. Nah, kemudian untuk time series, jadi data yang diinput ke meteorologic modelnya ya sebagai apa, ini data hujan.
precipitation gauge kita juga kasih nama TR50 create. Nah satu lagi ya, satu lagi itu kita bikin kontrol space night. Jadi berapa lama simulasi ini berjalan gitu. Misalkan ini 5 hari. Oke. Create. Oke. Kemudian kita isi angka-angkanya ya. Nah untuk sebelum ngisi ada beberapa yang mesti olah ya. Nah ini spesies programnya. Di map ininya biasanya kita on kan, TR ini kita nanti atur. Data hujannya di precision TR50 ini manual entry. Ini ya. Ini harusnya itu incremental ya. Kalau kumulatif nanti salah ini. Ininya per 1 jam intervalnya. Nanti saya koreksi. Ini tanggalnya. Misalkan kita 5 hari ya. 2023. Ini angka-angka dimasukkan ini. Oh ini oke. Nah ini yang akan kita olah dulu ya data hujannya. Jadi tadi yang saya harusnya kemarin kita mengetahui kala ulang curah hujan nasionalnya kalau 2 hingga 500. Karena ini masih milimeter per hari, kita harus rubah menjadi jam-jaman. Nah ada beberapa metode ya, ada monono B, ada ABM, ada juga PSA dan macam-macam. Tapi di sini saya menggunakan PSA 007. Semuanya bisa salah, semuanya juga bisa benar sebenarnya. Karena tergantung kalibrasi datanya ya. Karena di sini nggak ada kalibrasi, maka saya coba semuanya bisa salah ya, semuanya bisa salah. Maka saya coba menggunakan PSA aja. Nah ini ditranspose ya. Nah hasilnya seperti ini. Jadi hujan distribusi jam-jamannya seperti yang terlihat di depan. Kemudian ini ada kompositnya berapa. Ini saya coba sesimpel mungkin. Ada metode komposit, ada metode CN dan metode yang lain ya. Untuk kali ini karena menggunakan lossnya non, jadi kita hujannya harus hujan efektif. Hujan efektif itu berarti hujan brutonya sudah dikurangi dengan infiltrasi. Nah metode yang saya pakai itu yang simpel saja ya, dikaliin antara hujan brutonya dikaliin dengan kompositnya hingga didapat kita hujan efektifnya. Jadi sudah menjadi surface runoff. Nah ini hujan jam-jamannya. Jadi urutannya jadi hujan harian. Sudah nyambung kalau saya provinsi. Jadi hujan jam-jaman. Oke. Hujan efektif. Nah ini untuk kalau 2 tahun. Saya copy ya. Yang kita butuhkan sebenarnya kalau ulang 50 tahun ya. Nanti ini saya salah, nanti saya koreksi lagi. Ini ya. Kemudian kita bisa lihat grafiknya juga. Nah itu request visinya ini set to default supaya nggak error. Nah ini grafiknya. Hasil daripada hujan jam-jaman untuk kala ulang 50 tahun ya. Kalau 10 tahun berarti ada 50 tahun ya. Nah ini 50 tahun ya. Saya tadi baru sadar harusnya 50 tahun. Oke.
Kemudian ini setting harinya ya, karena ini 5 hari, terus intervalnya per 1 jam. spesifikasinya Kita isi misalkan tadi kita sama dengan ini boleh ini ya. 000 date-nya 5 hari ya. Oke, di save. Kemudian udah selesai, kita ada beberapa pilihan. bebasnya klik yes dulu ya supaya connect. Save, baru nah spesifikasi hidroliknya untuk kolam 50, setting juga 50 tahun. Oke. Nah, Berikutnya untuk transformnya, jadi ini udah diisi. Nah, yang belum itu transformnya, transform hidroliknya. jadi Schneider ini Oke. ada beberapa parameter. Karena kita menggunakan Schneider, maka ada parameter yang harus kita isi ya. Standard lag dengan peaking coefficient. Nah, ini ada di SNI 245 2016 ya. Kalau kita lihat di sini, ini resumenya untuk Schneider. Kita bisa lihat time lag-nya seperti apa. Dan CP-nya ya, antara 0,59 dan 0,66. Nah, ini rumus untuk time lag-nya. Seperti di atas kita bisa lihat lebih jelasnya. Time lag-nya itu kurang lebih C1 kali L kali NC pangkat N. Nah, kita buat di Excel-nya ya. Nah, ini anggap CT-nya 0,6 tadi ya, antara 0,59 dan 0,66. Kemudian panjangnya jadi dari C275 0,8. Nah, LC-nya tuh ke titik tengahnya ya, dari centroid. Nah, dari centroid ini bisa pakai macam cara ya. Kalau ini saya pakai QGIS, ada nggak terlalu susah ya nyari centroidnya. Dari centroid QGIS, kemudian ada analisis geometri itu, kemudian ada centroid. Terus masukin area 11 dan muncul titik yang ada di depan kita. Centroid tadi saya ekspor ke SAP, masukin ke mapper, kemudian di split panjang sungai yang berdekatan dengan titik tengah tersebut ya. Kemudian kita lihat berapa panjangnya, 142,8 km. Nah, ini kita isi di parameter Schneider yang di Excel. Oke. Kemudian dari sini dihitung rumusnya, didapatkan TP-nya itu kurang lebih 8 jam ya. Nah, N-nya 0,25. Oke. Ambil tengah-tengah. Ini 8, sekian jam masukin ke HMS. Jadi CP-nya 0,6, PT 0,6, TP-nya 8,4. Ya, ininya 0,6. Ininya 8,45. 8,4. Oke, 8,4. Oke, setelah semua parameter di input, sekarang kita siap untuk melakukan running ya, computing. Nah, ini bikin compute-nya, create compute, simulation run. Nah, kasih nama 00 Q50 misalkan ya. Next, finish. Oke. Sesudah itu klik kanan compute. Nah, 100% berarti sudah tidak ada yang error. Kalau kita lihat hasilnya, diklik kanan submachine-nya, kemudian view result. Nah, ada graph, summary, sama table. Kalau grafnya seperti ini ya. Nah, ini hujannya nih saya salah nih, harusnya incremental bukan kumulatif. Kalau yang betul itu ya. Nah, ini saya coba koreksi. Nah, ini incremental millimeter karena jam-jaman ya.
save, kemudian di run lagi, kemudian lihat lagi hasilnya. Oke, nah ini grafnya ya, kurang lebih 20. Nah, bentuknya seperti ini. Atasnya tuh curah hujan efektif, jam-jaman, bawahnya itu debit banjir. Hidrograf debit banjir metode Snyder. Yang lainnya 0 karena kita hanya hidrograf langsungnya aja ya, hidrograf runoff-nya. Ya, baseball 0, loss versus loss juga 0. Nah, berikutnya misalkan kita mau bikin yang TR 100 tahun. Klik kanan ya, kemudian klik copy. Nah, ganti ujungnya ya jadi 01 sampai TR 100 ya. Copy. Kemudian di sini yang membedakan di tabelnya tinggal diganti namanya ya, angka-angkanya. Ini saya agak keliru mengenai tabelnya, harusnya dari 0 ya, tapi dari kalau 50 juga kayaknya nggak dari 0 ya. Ini kalau 100 dulu saya rubah, paste, oke. Kemudian kalau 60 juga tadi saya ada koreksi ya, harusnya dari 0 nih. Nah, dari situ copy, klik kanan, paste, oke, save, kemudian copy lagi 50. Kalau yang 100 kita bisa di copy juga ya. Nah, meteorologiknya dulu ganti, sesuaikan jadi TR 100, copy, kemudian space error, nah ini yang diganti ya jadi TR 100. Oke, save. Oke, kemudian ini copy lagi ya, klik copy, ini ganti 01 jadi 100. Copy, kemudian di sini kita ganti ya, jadi yang 50 menjadi TR 100. Di save, kemudian di compute. Oke, selesai. Nah, ini untuk kalau 100-nya. Kalau multiple compute juga bisa ya, biar nggak satu-satu. Seperti itu caranya. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, oke. Berikutnya, kalau mau lihat hasilnya secara lebih gampang ya, lebih mudah, biasanya pakai program lain namanya Hack DSS, masih dalam satu family HEC. Ada HEC HMS, HEC HECRAS, HEC RAS, HEC MS, ada HEC DSS. Nah, oke, tinggal di open, arahin ke yang tadi. Jadi tujuannya kalau misalnya kita mau perbandingan ya, Q 50 berapa, Q 100 berapa. Kalau dengan cara HMS biasa itu agak susah ya membandingkannya, tapi dengan ini bisa dengan mudah ya. Kita open DSS-nya yang mana tadi ya, Q50 sama Q100, terus dipilih ada kolom-kolom C ya, C-nya ini run off, flow direct. Nah, oke, yang Q100 juga sama, C-nya di flow direct. Kemudian tinggal diklik ya, klik-klik, nanti muncul di bawah. Di atas juga sama, klik-klik muncul di bawah. Nah, kita blok yang dua ini, klik kanan, bisa diplot. Nah, ini hasilnya. Kalau mau melihat secara keseluruhan ya, kiri 50 berapa, kiri 100 berapa. Kalau di sini agak susah melihat satu-satu gitu, harus lihat. Kalau ini kan lebih enak. Selain itu juga tabulasinya juga lebih gampang. Kita klik tabulate aja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Misalkan desimalnya kurang ya, desimalnya ini masih nggak ada desimalnya, misalkan mau tambah desimalnya bisa di view, so place misalkan 2 desimalnya cukup. Nah, ini hasilnya, tinggal kita copy ke Excel. Yes, copy ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nanti Q50 nya berapa, Q100 nya berapa.
maksimumnya 27744,1 untuk ke 50, kisaran hasilnya 30.404,1 meter kubik detik. Oke, itu mungkin untuk analisa hidrologi HMS dengan cara sederhana ya. Mungkin lain waktu akan saya coba buat juga yang memakai terrain. Segitu, terima kasih sudah menonton. Selamat malam.